yang kami hormati Bapak narasumber Ustaz Burhanuddin Abdullah Al-Muhdi yang juga merupakan alim, salah satu pimpinan saya Bapak Seminggu dan juga menjelaskan. Yang kami hormati para pimpinan OPD yang berkenan hadir, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur pada kesempatan kali ini kita akan memperpanjang iktikaf kita sambil kita bersilaturahim kurang lebih mungkin jam 13.00 atau lebih sedikit. Bapak Ibu sekalian, insya Allah mungkin pertemuan ini nanti kita akan rencanakan sepekan sekali, mudah-mudahan di hasil depan nanti akan kita berkaya diskusi selanjutnya dengan materi yang berbeda, dan rencananya akan kita perpanjang dengan di Zoom, tetapi karena satu dengan hal sebenarnya kesempatan kali ini belum bisa kita layani melalui via Zoom kita. Dengan suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bi ni'matillahi latimmus shalihat Rabbul ardi was samawat. Assalatu wassalamu ala khairil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa naltaqi insyaallah fi yaumil maqamat minal muslimin wal muslimat, amma ba'du. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita lisan kita ini kita sibukkan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada satu doa yang harus kita lazimkan dalam kehidupan kita ini. Apa doa itu? Kita minta Allahumma inni as'aluka lisanan dzakira, minta lisan yang selalu pandai bersyukur. Ingat ketika Nabi Ayub dapat ujian seluruh anggota tubuhnya dimakan oleh ulat, beliau tidak minta disembuhkan, beliau hanya minta supaya lisannya tetap dzakir, selalu berzikir. Wa qalban khashi'a, hati yang selalu khusyuk. Wa yaqinan shadiqa, ya, keyakinan yang benar. Jadi sibukkan lidah kita dengan banyak berzikir kepada Allah. Sebab semua doa yang kita minta kepada Allah itu pasti sampai. Kata para ulama, kullul asya tarhal wa la ta'ud. Kata ulama, segala sesuatu ketika dia pergi tidak akan pernah kembali. Harta kita yang hilang itu susah kebaliknya. Keluarga kita yang meninggal ketika dia pergi tidak akan pernah pulang lagi. Tapi kata para ulama, illa doa, kecuali doa. Doa itu kata para ulama tarhalu bil raja, dia pergi ketika kita sudah ucapkan
ketika kita sudah lantunkan, ketika kita sudah panjatkan, dia akan pergi dengan raja harapan. Wa ta'udu bil qada, ketika doa itu kembali kepada kita, maka dia menyelesaikan, mengabulkan segala keinginan-keinginan kita. Jadi jangan pernah berhenti berdoa dalam segala kondisi. Berdoalah kepada Allah, sebab boleh jadi ada di antara doa itu pergi dengan harapan, kembali dengan penyelesaian. Sehingga insya Allah kalau lisan kita pandai bersyukur, maka seluruh anggota tubuh kita mudah-mudahan bisa mengikuti. Amin. Salam dan salawat senantiasa kita mohonkan kepada Allah untuk junjungan yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah mudah-mudahan kita umat yang terpilih, umat yang dipilih, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, paling tidak Ibu Bapak harus menyiapkan 3 investasi syafaat. Apa itu syafaat? Kalau bahasa kerennya orang dalam, ya, cepat prosesnya. Harusnya kita melewati prosedur-prosedur ini, tapi kalau ada syafaat dipangkas prosedur itu. Ya, sama biasa kalau saya ada ngurus sesuatu harusnya ini melewati. Tapi kalau ada syafaat, ada pertolongan dari dalam, cepat. Maka kalau kita konversikan dalam kehidupan akhirat, begitu juga nanti. Sebab proses-proses di akhirat nanti itu panjang. Kalau kita mendapatkan syafaat, jalannya mudah. Ulama membagi ada 3 syafaat. Ada yang disebut dengan syafaatus sughra, ada syafaatul wusta, ada syafaatul kubra. Ya, syafaat sughra itu syafaat kecil. Ini diantaranya adalah dengan kita banyak baca Quran, ya, banyak bersedekah. Karena kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, kata Rasulullah. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang engkau baca syafi'an, memberikan syafaat bagi pembacanya. Jadi yang dibaca ya, bukan yang dijadikan koleksi kaligrafi, dijadikan jimat apalagi, tapi kata Rasulullah yang dibaca akan memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Tapi ingat, menjadi sahabat Quran itu mesti memiliki 3 komponen. Lafzan, tahu membaca, wa makna, paham maknanya, wa amalan, mengamalkan. Jadi kalau misalnya Al-Quran mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkan hartamu di jalan Allah, itu baru tahap lafaz. Makna kita paham maknanya, kemudian wa amalan, kita amalkan, ya, kita nafkahkan sebagian harta kita di jalan Allah. Jadi itu maknanya. Jadi secara lafaz kita tahu, wa makna kita paham maknanya, kemudian wa amalan kita amalkan dalam perbuatan. Kemudian ada yang disebut dengan syafaatul wusta. Ini anak soleh, anak soleh. Bapak Ibu punya anak, dididik dengan baik, dia belajar agama, kemudian dia sholat, maka kita akan mendapatkan amal jariah. Makanya saya pesan kepada Bapak Ibu, selalu sampaikan dimanapun, sebisa mungkin kalau anak kita mau diajar mengaji, paling tidak kita yang ajar dia bismillah. Ya, paling tidak minimal sebelum kita bawa ke pondok, sebelum kita mengajikan di TPQ, Bapak Ibu yang ajar anaknya Bapak baca bismillah dan Al-Fatihah, supaya setiap anak kita baca Fatihah kita dapat pahalanya. Bayangkan kalau gurunya yang ngajarin Al-Fatihah, kita nggak dapat apa-apa. Ya. Jadi anak yang soleh itu adalah termasuk yang akan memberikan syafaat nanti di yaumul kiamat. Untungnya Rasulullah paham bahwa nanti ada umatku menikah nggak punya anak, ya, makanya digunakan kata walad. Kalau anak kandung ibnun, ya, kalau
anak walaupun bukan anak kandung kita, tapi dalam pengasuhan kita, anaknya tetangga, anaknya teman, kita yang bantu biaya sekolahnya, kita yang bantu bayarkan SPP-nya, kita yang kasih dia duit, itu namanya walad. Ya, Rasulullah tahu kalau hadis ini bahwa amalan terputus kecuali 3, ada anak yang soleh. Kasihan yang nggak punya anak, karena anak kandung ibnun. Kalau anak kita tapi mungkin keponakan, anaknya teman, atau anaknya orang, atau kita tidak kenal tapi kita subsidi, termasuk walad. Wa waladun sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi Bapak Ibu siapkan investasi ini. Perjalanan akhirat sangat-sangat panjang. Banyak orang investasi menjelang pensiun, beli tanah di kampung, beli sapi, beli tanah di koya. Dia lupa bahwa itu hanya batasnya di dunia. Bisa jadi sebentar akan jadi rebutan, akan berpindah tangan. Syukur-syukur kalau jadi warisan. Kita saat ini hanya menyiapkan investasi dunia. Pernah tidak kita siapkan investasi untuk akhirat? Kita sudah di dalam kubur, sudah hancur badan kita, masih ada masuk notifikasi, titik, masuk lagi rekening. Ya, namanya kalau masuk uang ada SMS banking, wah masya Allah, enak perasaan kita ya, walaupun lagi puasa ya. Begitu juga nanti ada yang bawa nih, ada yang membacakan doa. Jadi investasi akhirat itu tadi yang pertama, sadaqatul jariyah, sedekah yang pahalanya tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang senantiasa diamalkan. Makanya itu tadi di awal saya sampaikan, sebisa mungkin anak kita yang ngajarin dia baca bismillah, kita yang ngajarin dia baca Al-Fatihah, supaya ketika setiap anak kita berucap Alhamdulillahirabbil alamin, masuk lagi notifikasi, masuk lagi SMS pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu tadi awaladin sholihin, dia pemula anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ya, jadi mudah-mudahan ini kita siapkan. Baik, terkait dengan tema kita power totalitas, all out, ya, kafah kalau dalam bahasa agamanya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, masuklah engkau dalam keadaan Islam, masuklah engkau ke dalam Islam kafah total, tidak setengah-setengah. Ya, faktanya banyak kita sejak awal kita Islam, sejak dilahirkan kita Islam, tapi kita tidak total di dalam melaksanakan ajaran Islam. Ya, mau sholat, yang penting sholat, sedekah, sing penting sedekah, sing penting ada gitu loh. Ada yang aneh sebenarnya dalam kehidupan kita ini. Kita kadang kalau untuk urusan dunia pasti mau yang baik-baik, betul Ibu ya? Ini ibu-ibu atau jomblo-jomblo nih? Udah ibu-ibu semua ya? Ya kalau jomblo kita doakan lah. Ya. Wah, aminnya kencang ini. Anehnya kalau untuk persoalan dunia kita mau yang bagus-bagus. Ustadz, mau dibelikan martabak kah? Oh ya mau lah, yang biasa, spesial atau istimewa. Ya maulah yang istimewa. Apa bedanya? Apa yang membedakan biasa, spesial dan istimewa? Saya lihat itu kadang jumlah telurnya ya. Semakin banyak telurnya, semakin mahal harganya. Makanya laki-laki harus mahal harganya, Pak. Ya. Begitu juga kalau untuk urusan BPJS. BPJS saja pakai kelas. Ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Dibelikan tiket pesawat, ada kelas bisnis, kelas ekonomi, kelas VIP. Kalau untuk urusan dunia, kita selalu mau yang is the best, mau yang paling bagus, ya kan? Jahit baju mau kain yang paling bagus, tidak mau yang KW-KW lah. Kalaupun KW super. Nah,
Tapi anehnya kalau sudah menyangkut persoalan ibadah, kita mau yang biasa gitu. Yang penting sholat Ustaz, yang penting ada yang pentingnya, yang penting mengaji biar tidak khatam, yang penting mengaji, yang penting ada niatnya betul-betul tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Rasulullah, bagi ada hal-hal yang banyak perlu kita lakukan. Banyak. Ya, termasuk di bulan suci Ramadan. Nabi Musa itu waktu minta satu hari bulan suci Ramadan, tersungkur dia nangis. Ramadan ini sudah disampaikan kepada nabi-nabi terdahulu. Ada yang tanya, Ustaz, kok Nabi belum ada? Ramadan sudah disiapkan. Sama dengan seorang ibu yang sudah hamil, yang lama menanti kehadiran si buah hati, akhirnya dinyatakan positif hamil oleh dokter. Baru 1 bulan, tapi saking senangnya cerita kemana-mana. Alhamdulillah anak saya udah padahal bulan. Begitupun juga Ramadan, Rasulullah belum ada, tapi Ramadan sudah ada. Tapi belum diberikan kepada para nabi. Sampai kata Nabi Musa, ya, saya sampaikan itu supaya total ya dalam kita beraktivitas ibadah. Kata Nabi Musa, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, setelah saya mendengarkan keistimewaan bulan suci Ramadan, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Kalau begitu, jadikan saya saja sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah saya jadi nabi lah. Ya. Ini nabi loh. Ya. Enggak usah deh saya jadi wali kota, saya jadi rakyat biasa aja. Enggak usah saya jadi nabi, yang penting saya jadi umatnya Rasulullah. Tapi enggak dikasih. Apa kata Nabi Musa, walau kana yauman. Kalau memang enggak bisa full sehari saja. Enggak dikasih. Nangis Nabi Musa. Makanya di ujung tangisan Nabi Musa beliau katakan, la khasiran nasu min ummati Muhammad. Rugi umatnya Muhammad kita ini. Kita ini. Wajadu syahra Ramadan, yang mendapatkan bulan suci Ramadan, walam ya'mal, kemudian dia tidak beramal. Kenapa masjid dibuka? Tidak ada yang datang. Waktu masjid ditutup, pada jadi vokalis semua. Ya, tapi ini tugas kita semua ya, bukan tugas dai saja. Kalau tugas dai waktu kasihan, walahan kita. Jadi kafah secara total kita berislam ini, jangan setengah-setengah. Diajak salat, saya merasa masih belum bersih Ustaz. Masih merasa kotor gitu. Itu kan alasan modus semua ya. Ibadah itu memang butuh riyadhah, dilatih terus. Ya, kalau ikut mood, ikut perasaan, nggak akan pernah kita jadi ahli ibadah. Nggak akan pernah kita total, nggak akan pernah kita powerful dalam ibadah. Contohnya bangun subuh, luar biasa bangun subuh. Sampai kadang banyak teman-teman supaya dia tidak bangun subuh, makan sahurnya dimajukan jam 12. Dia titip pesan sama istrinya, "Ma, gak usah bangunkan saya udah makan sahur tadi jam 12. Salah. Itu bukan makan sahur, makan malam namanya. Kadang ada orang merapel, Ustaz, saya makan malam ini sekalian makan sahur. Oh, tidak bisa. Definisi sahur bukan seperti itu. Ya, ini menggampangkan, menyederhanakan dalam persoalan agama. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, mujahadah. Apa itu mujahadah? Sungguhan. Ya, sebagaimana di dalam satu kalimat Al-Quran disebutkan, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bermujahadah di jalan kami, akan kami tunjukkan jalannya. Ya. Jadi mujahadah ini tidak hanya menyangkut persoalan akhirat, termasuk kita mujahadah dalam persoalan dunia. Jadi memang perlu kesungguhan. Ya, sebab kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam ibadah, maka yang akan kita ikuti adalah hawa nafsu kita. Fa innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya kebanyakan hawa nafsu kita ini akan menunjukkan kita kepada keburukan. Yang ketiga
adalah bagaimana ibadah itu menjadi total. Ada dua ibadah yang harus kita jaga. Ada namanya ibadah uluhiyah, ibadah yang menyangkut kepada Allah. Ada yang disebut dengan ibadah muamalah, ibadah kepada sesama manusia. Infak, bersedekah, bayar zakat, kemudian memberi makan orang yang berpuasa, itu semua adalah ibadah muamalah. Dan ibadah muamalah ini yang paling besar pahalanya, paling banyak nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun dia bukan Islam, kalau dia berbuat baik kepada sama manusia, Allah balas. Ya. Saya pernah ada baca kisah seorang Yahudi. Ada seorang Yahudi namanya Bakla, sangat benci dia kepada Rasulullah. Satu ketika Umar bin Khattab minta izin kepada Rasulullah, ya Rasul, izinkan saya tempas batang leher sepala. Udah keterlaluan, udah overdosis dia. Kata Rasulullah, tenang, nggak usah. Kita kasih waktu 1 tahun. 1 tahun si Yahudi ini masih mengganggu Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, Umar, tidak perlu kau bunuh. Nanti ada Allah putus kala jadi untuk membunuh dia. Jadi biarkan Allah yang mengutus Al-Aqrab kala jengking untuk membunuh Yahudi. Maka tenanglah Umar, dia nunggu nih. Karena kata Rasulullah, besok. Ya Rasulullah itu ngomong tidak kayak kita mau-maunya, bagaimana hoaxnya. Rasulullah ngomong itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu ketika dia bernatik, ketika dia berbicara, semua wahyu dari Allah. Akhirnya besoknya setelah di wait and see, ditunggu dan dilihat, kok Yahudi ini sehat walafiat, ditunggu sampai malam nggak ada apa-apa. Menghadaplah Umar dengan 2 sahabatnya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, bukannya kami nggak percaya kepadamu, tapi apa yang engkau katakan bahwa Yahudi ini yang mengganggu engkau akan digigit kalajengking sampai hari ini masih hidup. Kata Rasulullah, coba panggil Yahudi itu, panggil. Dipanggillah Yahudi itu, ditanya oleh Rasulullah, ma amaluka hadzal yaum. Saya tanya kau, apa amalmu hari ini? Apa kata Yahudi? Saya ini kan Yahudi. Mana ada kebaikan saya bagi umat Islam? Mana ada kebaikan saya di sisi Rasulullah? Kata Rasulullah, ma amaluka kalian? Apa amalmu hari ini? Maka apa kata Yahudi itu? Ada setan kecil. Pada saat saya mau makan, pintu rumah saya ditutup. Saya buka, ternyata seorang perempuan minta makan. Makanan yang akan kumasukkan ke dalam mulutku, dan itu adalah makananku satu-satunya, ku berikan kepada perempuan yang minta makan. Apa kata Rasulullah? Kata, ini sudah. Kalau bahasanya kita di bawah, itu sudah. Kayak memangnya ada hubungan apa dengan saya? Maka apa kata Rasulullah? Sebenarnya Allah mewahyukan ke saya, kamu harusnya mati hari ini, digigit kalajengking. Karena lisanmu itu lebih berbisa dari kalajengking, maka kalajengking yang harus bunuh engkau. Kaget Yahudi itu. Apa kata Rasulullah? Yarfa, coba buka songkormu. Begitu Yahudi membuka songkornya, kan Yahudi itu punya songkor haji kecil ya. Begitu Yahudi membuka kopiahnya, lompatlah seekor kalajengking dari kepalanya Yahudi. Jadi Rasulullah tidak berdusta. Kalajengking itu udah standby di kepala Yahudi, itu siap mematuk kepala Yahudi, ditransfer ke racun. Tapi karena ada sedekah kebaikan Yahudi ini, tidak. Makanya ada di kampung kita istilah tolak bala yang mencegah bahaya. Apa maknanya dari kisah ini? 2. 1. Yahudi saja berbuat baik hanya dengan sepotong roti, Allah balas. Bagaimana kalau umat Islam yang bersedekah lebih dari sepotong roti? Apa yang Allah kasih kita? Kita lanjut. Tapi ini yang ada cuma hand sanitizer. Nanti saya dikasih lagi. Baik, kita mungkin
lebih hidup suasananya, kita berdiskusi, mungkin ada pertanyaan terkait tema atau tidak, tafadhol. Syiah, ya, ini kan sudah berkembang di Indonesia. Nah, Syiah ini apakah termasuk dalam kelompok Islam, aliran dalam Islam, atau memang dia sendiri-sendiri, karena dia masih memakai Al-Quran juga. Iya. Sedangkan Syiah ini kan secara keseluruhan dia berbeda dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Terkait Syiah ini memang kalau kita bahas bisa panjang ya, karena pasti kalau bicara Syiah itu maka kita bicara sosialnya, kemudian politiknya, kemudian syariahnya, kemudian muamalah. Saya hanya menjelaskan paling tidak introduction-nya saja ya, bahwa memang sebagian ulama bahkan sebagian negara sudah memberikan fatwa bahwa Syiah itu tidak menjadi bahagian dari Islam. Satu. Kemudian yang kedua, ada juga yang tetap menganggap bahwa Syiah itu bagian dari Islam, tapi pemahamannya yang berbeda, mabda. Ya, karena kalau kita lihat dalam konteks historisnya bagaimana Syiah itu ada, itu kan sejak zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, bagaimana ketika Rasulullah SAW wafat, yang seharusnya menurut Ahlul Bait, menurut keturunan Rasulullah yang pantas untuk menjadikan yang menjadi pengganti Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Itu versi Syiah dulu ya, kita belum bicara versi Sunni ya, karena kalau kita bicara sejarah kita harus balance ya. Kemudian yang kedua, nanti di zaman Ali bin Abi Thalib ketika terjadi ada perang sipil, disitulah terpecah, ada Syiah, ada Khawarij ya. Tapi saya tidak baca saya tidak akan menjelaskan secara panjang tentang sejarah, karena kalau kita bicara sejarah akan panjang. Saya hanya ingin membahas tentang aspek syariahnya. Ya, karena memang Syiah ini harus kita akui dia sudah ada di Indonesia. Itu pun Syiah ada terbagi 42, tapi secara garis besar dia Isna Asyariyah, terbagi 12. Itu pun ada yang bulat, ada yang sangat sesat, ada yang setengah sesat, ada yang mendekati Sunni. Ya. Contoh yang sangat sesat itu menganggap ketika setiap hujan, setiap ada petir itu adalah cambuknya Imam Ali. Ketika datang bencana itu adalah marahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Itu sangat banyak. Tapi ada juga yang mendekat, karena Syiah itu sama dengan kita Islam, banyak pemahaman. Ya. Tapi paling tidak yang harus kita kuatkan adalah luputnya setelah kita mengenal Syiah. Seperti dikatakan oleh Ustaz tadi, adalah dengan kita mengenal ini kita bisa menjadi lebih paham ya. Sebab kita tidak akan pernah bisa paham kalau kita tidak pernah merasakan ya. Man lam yazuk lam yafham, atau ada juga yang mengatakan dia balik lam yafham lam yazuk ya. Jadi Majelis Ulama Indonesia itu tahun 1971 itu sudah memfatwakan bahwa Syiah itu memang sesat ya. Tapi setelah masa periode selanjutnya, termasuk Buya Hamka tahun 1980, ya beliau tidak mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Syiah. Tapi paling tidak yang harus kita miliki untuk tingkat personal ini, ya kalau kita merasa sebagai orang Sunni, ya lakukanlah sesuai dengan ajaran Sunnah, sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang disingkat dengan Aswaja. Karena secara garis besar bedanya kita dengan Syiah itu cuma dua Pak. Secara garis besar, kalau Syiah tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman, dianggap pemerintahannya itu ilegal, tidak legitimit ya. Kemudian yang kedua, dari fikih sebenarnya kita tidak banyak berbeda ya. Cuma yang paling berbeda itu mengenai masalah imamah, itu dia. Karena Syiah menganggap harus ada imam sampai hari kiamat, dan yang boleh menjadi imam itu adalah Ahlul Bait, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara garis besarnya itu Pak. Bahwa tentang sebuah hadis yang melarang bahwa seorang laki-laki sholat menutup mulutnya.
Jadi kalau Al-Quran itu ada yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Kalau hadis itu disebut dengan asbabul wurud. Ya. Konteks hadis yang menyatakan bahwa tidak boleh sholat menutup mulut itu dalam kondisi normal. Tapi kalau dalam kondisi wabah seperti ini, itu namanya ada illah. Ya, ada hukum. Jadi hukum itu ya ma'al illah, dia ikut dengan keadaan. Ya, sama dengan menikah, bisa mubah, bisa sunnah, bisa makruh, bisa sunnah, bisa haram. Ya, sama juga memakai masker. Ya, kalau dalam kondisi seperti ini kan ada wabah yang membuat kita mengharuskan kita memakai masker. Jadi itulah bagusnya ilmu fikih karena dia kondisional. Ya, bisa mengikuti keadaan. Tetapi bukan berarti bahwa keadaan itu kita yang buat. Ya, harus memang melalui ijtima ulama dan keputusan umarah dan ijtima ulama seperti itu. Seperti malam pertama di kompleks masjid kami memang jidat dan hidung itu adalah bagian dari anggota sujud, sehingga Pak Doktor ini menyatakan saran beliau pada saat sholat itu, makanya semenjak personal saya semenjak peristiwa itu, sebelumnya sih kami tutup aja gitu. Kami berpendapat sementara gitu. Jadi sementara sholat itu saya tidak menggunakan masker gitu. Karena jidat dengan hidung adalah bagian dari anggota sujud. Terus menaikkan persoalan ini. Kan Allah sudah mengatakan atiullah, taat kepada Allah, wa atiur rasul, dan taat kepada rasul, wa ulil amri minkum, taat kepada ulil amri. Ulil amri ya pemerintah. Pemerintah sudah menghimbau kita untuk memakai masker. Terkait dengan salat, memang betul ada memang beberapa anggota tubuh yang ketika dia sujud wajib dia ikut sujud. Jidat, hidung, termasuk tangan, kemudian kaki. Sekarang persoalannya, apakah masker itu menghalangi kita untuk sujud kepada Allah? Ya, pertanyaannya itu. Kalau memang dianggap menghalangi, bagi sekalian kita nggak usah pakai sajadah. Ya, karena begini, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa dalam Al-Quran fikih itu kan fikih kan dua. Ada yang menyangkut dalil adab, dalil syariah, ada dalil akhlak. Secara syariah, oke lah misalnya gini, kita nggak usah terlalu panjang berdebat misalnya kalau ada yang pendapat. Oke lah secara syariah, dia misalnya nggak boleh pakai masker, tapi kita ingat ada dalil kedua. Dalil kedua itu adalah dalil akhlak. Ya, dengan masker ini kan paling tidak ada tindakan preventif, pencegahan. Jangan sampai kita batuk, paling tidak yang di sebelah kita ini merasa tidak konsen lagi dia sholat, tidak konsen dia. Jangan. Jadi untuk menimbulkan rasa aman yang ada di sebelah kiri kanan kita, paling tidak kita pakai masker. Kalaupun mau dilepas, tidak masalah. Yang penting itu tadi bisa kita menjamin bahwa kita ini tidak sakit. Silakan saja. Umuri awsatu haji. Sebaik-baik urusan itu jalan tengah. Kalau di masjid sebaiknya pakai masker. Kalau salatnya infirahkan, salatnya sendiri di rumah, jangankan nggak pakai masker, nggak pakai songkok pun nggak apa-apa. Ya, jalan tengahnya seperti itu ya. Sebab jangan sampai kita tidak pakai masker, yang di sebelah kiri kanan kita ini tidak nyaman dengan kita. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah sesuatu yang mendatangkan kemudaratan itu harus lebih didahulukan daripada sesuatu yang mendatangkan maslahat. Itu kaidah usulnya. Kalau saya pakai masker ini saya terganggu. Tapi kata ulama harus mendahulukan yang mendatangkan kemudaratan. Tidak pakai masker, kalaupun kita tidak bersih, kiri kanan kita kan khawatir Pak. Jangan gitu. Lebih prioritaskan itu sesuatu yang mendatangkan kemudaratan daripada yang mendatangkan maslahat. Demikian beliau dulu surat Al-Fatihah. Saat ini bangsa kita lagi berduka kehilangan putra-putra terbaik bangsa. Belum lagi keluarganya yang menanti
sanggup ya kita nonton video-video, ada yang istrinya lagi hamil, ada yang anaknya masih kecil, masya Allah. Kita doakan kepada yang syuhada yang meninggal di kapal selam KRI Nanggala, insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah. Yang kedua bagi keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran insya Allah, dan mudah-mudahan ada hikmah di balik semua ini. Al-Fatihah.